Oke, selanjutnya, di bagian materiality ya. Jadi di materiality ini sebenarnya, untuk planning ya, untuk planning audit planning-nya itu, di KAP kita ya atau di, eee, yang audit itu kita ini pengen ngasih ngasih 5% dari pre-tax income-nya. Jadi kayak materiality-nya itu untuk pre-tax income-nya itu sebesar 5%, untuk membandingkan bagaimana financial statement yang dibutuhkan, penyesuaiannya. Nah, jadi, pimpinan Apple Blossom ini, Presiden Apple Blossom ini, pengen kita me-record hal item atau kita, mencatat semua item yang ditemukan yang membutuhkan, penyesuaian dan kita ini harus juga untuk mem-post all adjustment-nya. Jadi kita harus tahu semua adjustment-nya itu yang kita temukan di, financial statement-nya itu atau kesimpulannya. Nah terus jangan lupa, kita pakai 5% untuk pre-tax income-nya sebagai referensi, poin utamanya dari, audit planning-nya itu. Nah jadi kita pindah ke Excel-nya. Nah kita pindah ke Excel-nya. So, untuk yang ini, ya jadi kalau misalkan ini tadi ya untuk tujuan perencanaan Apple Blossom itu menggunakan 5% dari pendapatan sebelumnya pajak sebagai level materialitas yang dibutuhkan. Apakah laporan membutuhkan penyesuaiannya tadi ya, makanya Presiden Apple Blossom itu minta kita kalau misalkan ada masalah atau ada apa kita butuh, penyesuaian. Nah di sini untuk pre-tax income-nya tadi itu bisa dicek di bagian nomor 5A sampai C ya. Jadi kan income-nya itu di tahun 2003 itu sebesar 418.585. Nah, di overall materiality-nya itu kita tinggal ngali 5% kan tadi dibilang karena ini kan pre-tax income ya, pendapatan sebelum pajak atau income before tax-nya itu kita kali dengan 5% maka dapatlah 20.929. Jadi kita pembulatannya itu 21.000. Nah, kalau misalkan itu baru overall materiality. Nah, kan kemarin kalau di audit itu kan ada overall, ada performance, ada juga specific materiality. Nah, untuk yang, performance of materiality itu 50% dari overall materiality. Nah, itu sebesar, ini ya, sebesar 10.500, 500 kan 11,5-nya ya, 21.000. Nah, untuk specific materiality-nya ini, kita nyari yang spesifiknya. Jadi kan untuk Apple Blossom ini karena ada 3 ya tadi kan, inventory, cash, dan account receivable. Karena kan kita ngecek di financial statement ya, bukan bagian income statement. Itu ada inventory, account receivable, dan cash. Nah, di sini, untuk inventory itu, nilainya itu kan, di neraca tadi kan tahun 2003 itu sebesar 719.647. Nah, dikali 5%, maka dapatlah 35.982 ya, ini untuk inventory. Nah, terkait dengan inventory pasti juga dengan account receivable sebagai penjualannya, itu, di di soal 5 itu kan di financial statement-nya itu kan sebesar 212.705. Nah, itu kan nilainya. Nah, kita cari overall, specific materiality-nya, tarifnya sama 5%, kita kalikan 5% kali 212.705 sama dengan 10.603. Nah, untuk yang kedua ini sebenarnya itu dianggap signifikan karena Apple Blossom itu adalah perusahaan grosir. Nah, otomatis kan pasti penjualan juga dengan, pembelian itu penting ya. Jadi inventory dan account receivable itu hubungannya dengan, proses bisnis dari Apple Blossom. Makanya ini spesifik penting ya dan dianggap signifikan. Nah, yang terakhir adalah cash. Nah, kalau account receivable kan nanti juga akan dikonversi ke cash, maka kita juga akan, dianggap signifikan karena proporsinya terhadap keseluruhan nilai aset dan perubahannya signifikan dari tahun 2002. Nah, ini sama dengan kejadian yang di bagian ini ya, second bank dan big city tadi kan, meningkat sangat tajam ya. Jadi kan butuh, signifikan dan kita itu harus nge-judge atau skeptisnya itu lebih tinggi. Kenapa bisa naik? Makanya kita kasih nih materiality-nya kalau kemungkinan ada salah saja. Itu sebesar, ini kan ada peningkatan sebesar, peningkatan, nilainya itu kan sebesar 846.541. Nah, kita kalikan 5% dapatlah 42.327. Nah, oke, kita udah dapat nih jadinya ya semuanya, materiality-nya ya dari 3 spesifik tadi, overall, performance, dan spesifik ya. Untuk performance hanya pakai 50% dari overall,
sedangkan spesifik itu hanya untuk inventory, AR, dan cash, tapi tarifnya sama dengan overall ya, 5%. Oke, mungkin itu aja dari aku, terima kasih udah ngikutin dari video yang pertama, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.